Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa duduk di majlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan kita akan meneruskan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya wal Mursalin, kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan kita masuk pada kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Kemarin kita sudah menceritakan kisah tentang kaum Ad yang diutus padanya Nabi Arab pertama, Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Maka malam ini kita akan mengkisahkan Nabi Arab yang kedua, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Dan berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi Arab itu cuman ada 4. Pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Shu'aib, dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya kaum Ad, tidak ada satupun yang disisakan kecuali dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terlihat kecuali hanya tempat tinggalnya. Maka Nabi Hud alaihi salatu wassalam membawa kaum yang beriman, kemudian hidup mentauhidkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Hud kemudian meninggal dunia, manusia berkembang biak kembali, sampai pada waktunya berdirilah kabilah yang disebut dengan kabilah Thamud, masih keturunan Iram. Bedanya hanya letak tempatnya. Kalau kaum Ad itu berada di Hadral Maut, di Yaman dekat Oman. Tetapi kalau kabilah Thamud berada di daerah Hijr, sebelah utara Madinah. Lah kaum Thamud ini mewarisi seluruh kebiasaan kaum Ad. Allah berikan kekuatan yang luar biasa, mampu memahat bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi istana-istana megah. Dan Allah berikan nikmat yang luar biasa. Akan tetapi mereka kemudian kufur dan menyembah berhala, meninggalkan agama Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Lah di tengah-tengah kesyirikan itulah kemudian Allah utus Saleh, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid. Sebenarnya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi untuk mengajak kaumnya ke dalam tauhid, Nabi Saleh sendiri adalah orang yang sangat diharapkan menjadi pemimpin kaum Thamud karena kesolehannya, ibadahnya, kebijakannya dalam memberikan sebuah putusan. Banyak orang-orang yang bermasalah dalam kaum Thamud, kalau ada apa-apa datang kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, dan itu sebelum jadi nabi. Artinya bahwa Nabi Saleh sudah jadi pemimpin mereka. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam bahwa dirimu wahai Saleh marjuun, orang yang diharapkan untuk memimpin kami. Akan tapi setelah kemudian dia mulai mendakwahkan dakwah tauhid, mulailah kemudian kaumnya sedikit demi sedikit menjauhi Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum Thamud ini
Dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali bagaimana kaum Tsamud ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah berikan kepada kaum 'Ad, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di 'adin. Ingatlah wahai Tsamud, ketika Allah jadikan kalian sebagai pengganti setelah 'Ad binasa. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tantahituna al-jibala buyutan. Kalian mampu membuat istana-istana, bahkan kalian bisa memahat gunung-gunung dan bukit-bukit menjadi rumah-rumah yang cantik. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan nikmat itu, wadfadkuru ala Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah kebesaran Allah, janganlah kalian menjadi para perusak di permukaan bumi. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kaum Tsamud luar biasa. Harusnya sebuah nikmat itu harus disyukuri, tapi justru kaum Tsamud malah mengkufuri nikmat Allah yang besar itu. Lah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam mulai kemudian ketika diperintahkan Allah untuk berdakwah dan sudah menjadi nabi, maka dia terus mendakwai kaumnya, mengajak kepada tauhid sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, mengajak mereka ke dalam tauhid, tetapi kemudian kaum Tsamud berpaling. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya pembesar-pembesar kaumnya ini datang kepada Nabi Saleh alaihi salatu wasallam menjanjikan akan beriman kepada Saleh. Syaratnya satu, kalau engkau bisa mendatangkan mukjizat sebagaimana seorang nabi pasti punya mukjizat, kalau engkau bisa mendatangkan itu, kami siap beriman denganmu. Maka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam melihat keinginan mereka ingin masuk Islam, maka Nabi Saleh kemudian mengiyahkan permintaan mereka dan mengatakan, apa yang kalian hendaki? Maka mereka mengatakan, wahai Saleh, keluarkan dari batu ini unta, tetapi unta itu bukan hanya sekedar unta, tapi unta bunting yang berada janin di dalamnya umur 10 bulan. Namanya naqatun usyarah. Jadi bukan hanya sekedar unta, tapi unta bunting yang siap melahirkan. Maka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa kepada Allah, dan doanya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam dikabulkan, dan inilah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba keluar dari batu itu unta yang sangat besar, dan Nabi Allah Saleh mengatakan, hadhihi naqatullah, inilah untanya Allah. Di sini ada idzafatut tasyrif namanya, ya, penyandaran kemuliaan, seperti Baitullah, rumah Allah. Maka sama juga dengan naqatullah, ini unta Allah. Dia unta sama dengan unta-unta yang lainnya, akan tetapi dia memiliki kemuliaan karena disandarkan kepada Allah. Naqatullah, ini adalah untanya Allah. Maka kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh kaum Tsamud terhadap unta ini, dan mengatakan, ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu fayakhudhakum adzab qarib. Wahai kaumku, ini unta Allah sebagai tanda kuasa Allah kepada kalian, biarkan dia makan, jangan kalian sentuh. Ini unta-unta Allah, bumi milik Allah, biarkan dia makan sesuka dia. Wala tamassuha bisu, jangan sekali-kali berbuat jahat kepada unta ini, karena kalau kalian berbuat jahat kepada unta ini, maka kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang kedua. Ketika kemudian mereka itu minum dari satu mata air, maka Nabi Saleh memberikan ujian kepada mereka, satu hari minum untuk unta,
dan 1 hari minum untuk kalian. Jadi hari ini kalian tidak boleh mengambil air dari sumber ini, biarkan unta ini yang minum. Besoknya baru kalian boleh minum. Maka orang-orang datang kepada Nabi Saleh, ya Saleh, di waktu kami tidak mengambil air bersih itu, lalu kami minum apa? Maka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan, minumlah dari susunya. Subhanallah, bayangkan 1 hari unta ini diperah, tetapi bisa memberikan minum ribuan manusia. Seolah-olah keran susu saja itu, ya. Tidak berhenti susunya itu. Bayangkan berapa kabilah, berapa ribu manusia yang mengambil air susu daripada untanya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam ini. Dan ini mukjizat yang luar biasa. Dan begitulah akhirnya keseharian mereka minum 1 hari dari air bersih, dan hari berikutnya minum dari susunya unta Nabi Allah Saleh. Akhirnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mulai banyak yang terpengaruh. Lah orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Allah Saleh, terutama para pembesar mereka, mulailah kemudian membuat ulah, kemudian mulai menentang Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, sampai pada waktunya ada seseorang namanya Misra dan juga Kidar ibn Salim. Misra dan Kidar ibn Salim, 2 orang ini mempengaruhi manusia sampai akhirnya mengajak 7 orang untuk membunuh untanya Saleh. Sebab kenapa Mikdar ataupun Kidar ibn Salim dan Misra ini membunuh untanya Saleh? Karena ada 2 wanita, yang satu memiliki harta dan yang satu memiliki banyak putri yang cantik-cantik. 2 wanita ini tidak suka dengan Nabi Allah Saleh. Kemudian bermusyawarah 2 wanita jahat ini dan mengatakan kepada anak-anak muda itu, siapa yang bisa membunuh untanya Saleh, silahkan menikah dengan putri-putriku, terserah milih yang mana yang cantik menurut kalian. Dan wanita satunya mengatakan, saya siap berikan harta. Subhanallah. Maka datanglah Misra dan Kidar ibn Salim ini mendaftar untuk menjadi pembunuh untanya Saleh. Maka di malam hari betul-betul kemudian mereka merencanakan pembunuhan itu, membawa 7 orang, kemudian datang ke kebun di mana unta Nabi Saleh sedang beristirahat, betul-betul dibantai unta itu. Dan anaknya yang sudah lahir akhirnya keluar, kabur, kemudian masuk lagi ke dalam batu. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam tahu kalau mukjizat unta sudah disembelih, maka dia marah. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, kenapa kalian membunuh unta itu? Bukankah sudah kukatakan jangan berbuat jahat kepada unta itu, nanti akan datang azab kepada kalian. Maka mulailah orang-orang ini ketakutan. Akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, sebelum datang azab kepada kami bunuh dulu Saleh. Berawal dari membunuh untanya, kemudian sekarang hendak membunuh Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Maka malam itu pun mereka kemudian siap-siap untuk membunuh Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh sudah merasakan bahwa dia dalam bahaya. Maka dia keluar kepada kaumnya, kemudian mengancam kepada mereka dan mengatakan, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Silakan bersenang-senang kalian. Setelah kalian bantai unta Allah ini, silakan bersenang-senang kalian. Tapi hanya 3 hari saja. Hanya 3 hari saja kalian akan merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam membawa orang-orang yang beriman hijrah dari tempat itu, karena akan datang azab Allah. Maka betul-betul setelah 3 hari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad kadzdzaba ashabul hijri lil mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathhumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Fa akhadathhumus sayhatu musbihin, tiba-tiba Allah utus Jibril untuk berteriak sekali teriakan.
Maka orang-orang yang berkonspirasi membunuh unta soleh itu meninggal semuanya. Tidak ada satupun yang hidup, termasuk Misra dan juga Kidar. Akhirnya kemudian setelah itu orang-orang pun mulai merasakan akan ada azab Allah kepada mereka. Akhirnya mereka hanya bisa duduk di rumah-rumah mereka, menggali kuburan-kuburan mereka. Rupanya di hari pertama betul-betul datang azab Allah itu. Tiba-tiba wajah mereka menguning. Kemudian datang hari kedua, wajah-wajah mereka memerah. Dan hari ketiga, wajah mereka menghitam. Ketika wajah mereka menghitam pada hari keempat itulah, akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengirimkan azab kepada mereka. Akhirnya tidak ada satupun yang hidup kecuali mati di rumah-rumah mereka bergelimpangan, karena sekali teriakan satu malaikat yang kemudian menghancurkan seluruh bangsa Samud. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam kemudian membawa orang-orang yang beriman, dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebenarnya kenapa kaum Samud itu mereka tidak mau beriman kepada Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam? Sebab yang paling besar, karena mereka masih cinta dengan ajaran nenek moyang mereka. Makanya bahaya orang yang fanatik dengan moyang-moyang itu, karena salah satu penyebab terhalang hidayah karena mereka terlalu fanatik dengan bapak moyang mereka. Makanya kemudian mereka mengatakan, ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan mereka mengatakan, ya Salih, kamu itu dulu sebelum jadi nabi, kamu itu diharapkan jadi pemimpin kami. Kenapa kau larang kami untuk menyembah apa yang disembah bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami berada dalam keraguan terhadap seruanmu kepada kami. Jadi ini inti daripada kenapa kaum Samud itu tidak mau menerima dakwah Saleh. Karena mereka mengatakan, atanhana an na'bud ma ya'budu aba'una. Apakah kau akan larang apa yang kami sembah sebagaimana yang disembah oleh bapak-bapak moyang kami? Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hilangkan sifat fanatik, tinggalkan ajaran-ajaran nenek moyang ini. Karena sesungguhnya agama itu hanyalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi SAW, itulah agama. Adapun yang diucapkan nenek moyang kita bisa benar bisa salah. Yang menjadikan barometer itu hak dan batil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ini pelajaran besar. Pelajaran besar sesatnya manusia itu karena terus berpegang dengan moyang-moyang mereka. Bahkan ada seorang ikhwan itu berkisah, ketika dia sudah mendapatkan hidayah sunnah, kemudian belajarlah dia, mulai belajar solat benar, wudu dengan benar, ibadah dengan benar. Kemudian dia sedang wudu, di sampingnya ada bibinya wudu. Kata bibinya, kok wudumu aneh, katanya. Kami tidak pernah melihat wudu kayak begitu, katanya. Kenapa? Karena biasanya kalau di kampung itu wudu, kalau membasuh kepala, itu biasanya diambil ujungnya saja gini, gitu. Jadi dia mengusap semuanya, dan ada hadisnya. Walaupun kita tidak menafikan ada khilaf di antara para ulama tentang sebagian dan secara keseluruhan kepala, tapi bahasa bibinya mengatakan, ini ajaran apa ini, katanya. Kamu datang jauh-jauh bawa ajaran sesat di rumah ini, katanya. Padahal masalah wudu tuh, ya, karena kejahilan gitu ya. Berdalil dengan apa? Oh, tidak ada orang kampung melakukan wudu kayak kamu, katanya. Hujahnya orang kampung, ya. Hujahnya itu orang kampung, nggak ada orang kampung ini wudu kayak kamu, gitu. Ya. Bahkan ketika membasuh telinga, kadang-kadang orang hanya nyentuh ujungnya saja. Ada yang orang wudu gini kan, nah, gini, nyabut anting-anting itu namanya.
Ya. Jadi ketika betul-betul berwudu seperti Nabi SAW memasukkan jari ke dalam lubang, kemudian jempolnya ditaruh di sini, dibersihkan pelan-pelan, itu pun dianggap aneh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa dianggap aneh? Bada al-Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabah. Islam itu dulu asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maksudnya asing karena menjalankan sunnah Nabi, bukan asing membawa ajaran yang sesat gitu ya, bukan. Maksudnya asing karena dia membawa ajaran Rasul, di mana di tengah-tengah masyarakat sudah hilang ajaran itu, Anda hidupkan, kemudian Anda dianggap asing. Itu maksudnya. Fatuba lil ghurabah, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Inilah di antara kisah singkat Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.